Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap tokoh masyarakat, Bapak Haji, Bu Haji, para pendengar dan jemaah, baik yang hadir offline maupun online, para pendengar setia dan segenap pengurus, sekretaris, saudara semua kumpul. Alhamdulillah atas izin Allah, sekalipun hujan sangat deras sekali, kita tadi juga kebedem ya bahasa Jawanya. Saya habis kondangan di Masjid Darut Tauhid Kebayoran Baru, lanjut tadi ke Ciledug nengokin saudara sakit dan silaturahmi ke mertua, hujan deras. Sedangkan posisi naik motor, saya bayangan wah ngaji pasti ada kendala sedikit karena ada hujan. Atas izin Allah tadi saya umumkan, silakan bapak-bapak membawa payung ke mushola Rahman untuk tetap istiqomah ngaji, dan ngajinya ini adalah ngaji dalam rangka mencari ridha Allah. Amin. Yang kedua, kita niati ibadah. Yang ketiga, menggunakan peluang waktu yang diberi Allah. Waktu dipanjangkan umur ini dalam rangka menggapai ridha Allah, melaksanakan kewajiban. Saya pernah baca di dalam hadis yang terkait keutamaan orang-orang yang berilmu itu. Kalau di ayat jelas bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, memiliki derajat yang banyak. Nah, derajat yang banyak itu jamaah tidak harus naik pangkat, tapi anak kita menjadi anak yang soleh itu juga derajat. Kita diberi rezeki walaupun mau banyak sedikit, namanya manusia nggak pernah ada cukupnya, selalu kurang. Tapi kita masih dikasih makan sama Allah, itu masih punya derajat. Kita masih dikasih profesi tertentu karena keahlian, itu juga derajat. Ada dikasih keterampilan, namanya bukan profesi tapi keterampilan. Bisa menjahit, bisa dagang, bisa nambal ban, bisa dagang kopi. Itu keterampilan-keterampilan khusus. Itu juga derajat yang diberikan Allah SWT. Apalagi profesi tertentu ya. Misalnya pengacara, guru, profesor, apalagi ya, yang punya keahlian, skill-skill dokter ya, itu lebih harus bersyukur karena derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Tapi derajat yang lebih sederhana sebenarnya, kita bisa diberi kesempatan oleh Allah menikmati kehidupan, itu juga derajat. Kita bisa gembira, duduk bersama, makan bersama, itu punya posisi derajat. Kita bisa bekerja bakti bersama, itu dalam rangka sosialisasi, kepekaan sosial, gotong royong, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Itu bagian dari derajat tertentu di dalam kehidupan lingkungan bermasyarakat. Maka saya tadi atas nama ketua saya terima kasih dan mohon maaf saya izin duluan karena kondangannya jauh, dibatasi jam. Jadi bukan sengaja ya. Memang ada juga ada yang izin, nggak apa-apa. Terima kasih, kerja baktinya luar biasa. Kita niati ibadah dalam rangka Agustusan merdeka. Sama-sama merdeka. Nah, nanti malam merdeka Islam mengadakan, kata Pak D, mau bakar-bakar, asal jangan bakar rumah aja Pak D. Ya, malam merdeka nanti saya dengungkan di grup, inisiator Pak Musiman akan mengadakan malam kemerdekaan, namanya tasyakuran.
atas ide Pak D dari kita untuk kita. Alhamdulillah, terima kasih. Kontribusi ikan sudah dibagi-bagi, yang bagian buah, yang bagian nasi, yang bagian sambal, yang bagian kacang, bagian apalah, silakan yang ada di rumah. Ya kalau nggak ada sama sekali nggak apa-apa ya Pak D. Yang tidak ada sama sekali nggak apa-apa, yang penting hadir memeriahkan malam 17 Agustus Merdeka. Jadi yang nggak bawa kacang juga merdeka aja, nggak ngadain ikan merdeka, tapi dia punya tenaga sama ya Kang Us. Tenang aja, tetap optimis, semangat, karena tidak semuanya wajib bawa. Kadang ada yang murah tenaganya, enteng tenaganya, itu juga sama ya. Terima kasih juga Merdeka Ebi. Ada yang ngangkat-ngangkat, ada yang langsung subhanallah. Tadi saya lihat kerja pagi saya videoin itu, menurut saya kasih nilai jempol 9. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semangat. Dia nggak bisa tepuk tangan karena lagi ngerokok berarti. Jadi gitu, saya cukup bergembira tadi, bersyukur ya, menikmati kemerdekaan di tanggal 4 Agustus ini, atau 3 ini kan? 4 ya? Tanggal 4 Agustus ini, ya nanti malam kemerdekaan itu adalah malam Minggu, malam Sabtu. Jadi Jumatnya masih kerja kita Pak Elzam, gaspol, pulang dari kerjaan, kita bisa ke musola. Kemudian di hari merdeka itu dah, yang upacara ya upacara, ngantuk lah. Masa malam merdeka kita mau lalu ya, tidur nggak mungkin. Kita jangan tidur cepat malam kemerdekaan. Nanti kalau bisa kita awali sholat tasbih atau sholat rasa syukur ya, zikir singkat sebelum makan ikan bakar. Kita pimpin zikir istighosah, mendoakan orang tua kita, para pemimpin bangsa, pejuang tahun 45 maupun sebelumnya, mujahid-mujahidah, termasuk mendoakan pemimpin bangsa, pemimpin bukan bangsa ya, pemimpin umat Islam di Palestina. Kemarin kita ngadakan sholat gaib. Saya habis khutbah di Masjid At-Taqwa Samsat dan Bogor, langsung mimpin sholatul gaib rahimakumullah. Itu sholinya ala azan mayit, disebut nama pemimpin siapa itu yang meninggal, Ismail Abdul Salam Al-Haniyah, Ismail Haniyah singkatannya. Itu pejuang Pak D, sudah meninggal. Ya tentunya umat Islam sedunia sedang berduka, dan ada Bapak Yusuf Kala hadir di sana. Ada banyaklah beberapa orang tokoh-tokoh Islam Indonesia yang nyelawat mewakili kita semua. Dari Indonesia kita mendoakan melalui sholat gaib. Jadi kalau kita nggak bisa hadir, sholatnya kayak sholat jenazah biasa, 4 takbir, tapi gaib. Nah, boleh itu boleh. Seperti yang meninggal di Jawa Timur, kalau kita nggak bisa datang, kita juga bisa sholat gaib. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat yang mudah-mudahan tidak salah di awalnya. Pak Elzam mohon dibantu. Allahumma sholli sholatan salaman kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihil wa tanfariju bil qurab wa tuqaddu bil hawaiju wa tunalu bil rahibu wa usul khawatimi wa yusas biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
Sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah Islam yang saya hormati, pengajian kita hari ini saya ambil kitab baru. Nah, sengaja saya kemarin tafsir lari ke Riyadhus Shalihin, Durratun Nasihin udah, Al-Arba'in Nawawiyah sudah nomor 6, tapi kita sekarang lari ke Lubabul Hadis. Lubabul Al-Hadis ini dikarang oleh Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuti atau disingkat Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir kitab Jalalain. Nah, ini kitab bagus sekali terkait hadis, tapi untuk meyakinkan bapak-bapak sekalian ya, ini judulnya bagus. Judul tentang tahlilan. Jadi selama ini biar mantap, kemarin kan saya bilang, di mana dalil tahlilan? Ini dia nih dalilnya. Jadi kalau nanti bapaknya mati, meninggal, cangcing, nyak babe, engkong semua meninggal, tahlilin. Mana dalilnya? Ini kitabnya apa? Lubabul Hadis. Apa Pak? Lubabul Hadis. Apa judulnya? Fi fadilati la ilaha illallah. Tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Nah, ini kita baca sehingga bukan pendapat saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Qala Nabi sallallahu alaihi mangqala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Nah, artinya apa? Ini menerangkan fadilah keutamaan la ilaha illallah. Qala bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang, qala yang berkata. Siapa yang berkata? Man. Kulla yaumin setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang setiap hari baca rajin ini mi'ata marratin 100 kali. Gampang apa susah? Susah atau gampang? 100? Enggak gampang. Kalau bacanya cepetan, tapi mau bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100-nya lama. Belum batuknya. Belum rokoknya ya. Ini 100 kali. Ja'a maka datang siapa man yaumul qiyamati pada hari kiamat nanti wajhuhu sedangkan wajahnya halnya ini wajahnya dia kal badri seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Jadi rajin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau ada wirid, sampai kalau ke masjid mana aja ketemu ada orang mojok di sana megang tasbih, lama amat itu megang tasbih. Pernah melihat nggak? Sering, bukan pernah lagi kan? Makanya gaul, ke Jepang Putih, Pasar Minggu, ke Ancol, ke Indramayu, ke Cirebon. Ngapain tuh jalan-jalan ke sono? Ini dia ini ketemu tukang tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mojok biasanya dia bacanya macam-macam. Ada yang baca la ilaha illallah. Nah, kencengin. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Monggo. Kalau versi guru Kalimantan siapa itu guru apa yang Kalimantan Pak? Guru yang terkenal ahli thariqah Kalimantan, subhanallah, guru sekumpul ya, guru sekumpul itu dia catat banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada hu-nya dia ditambahin. Ini enggak masalah Pak, jadi enggak usah kaget nanti di pojok sono lain lagi karena pengen cepet, pengen dapat cepet kan pengen cepet tadi Pak Haji. Bagaimana bisa nih Pak Haji nih bahasa Arabnya mi'ata marrah 100 kali. Makanya megang tasbihnya ini Pak Haji nih. Ini antara sini ke pentolan 1 33 kali 3 berapa? 99 ditambah yang gede ningkongnya nih palanya atuh jadi cepet
Jadi kita la ilaha illallah cepet aja. Bisa nggak? Bisa Pak. Kayak subhanallah, subhanallah itu kan 100. 100 itu mah kecil Pak sehari-hari. Kecil, nggak lama. Nah pertanyaannya, bolehkah kita membaca itu dalam kondisi tidak duduk, tidak habis sholat? Ya boleh. Pak D, pusing, mau tidur nggak bisa-bisa. Ini megang. Tenang Pak D, lepas tidurnya enak. Alhamdulillah. Nanti datang ke hari kiamat, kita kayak wajahnya kayak bulan purnama, artinya berseri-seri. Alhamdulillah. Waqala sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Wa afdhalu du'a alhamdulillah. Ini dia nih yang kita sering dengarkan ini. Afdhalu dzikri bermula yang paling afdal, paling utama dzikri yaitu zikir itu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir la ilaha wa afdalu doa, dan sebaik-baiknya doa baca alhamdulillah. Maka digabungkan, ini namanya dalil untuk tahlilan. Jadi kalau ada orang yang alirannya bilang tahlilan itu bid'ah, jawabnya ini Pak, salah dia ngajinya. Jangan bilang bid'ah dolalah, yang bid'ah itu sesat, kullu dolalatin finnar, yang dolalah masuk neraka. Ini salah Pak. Nanti Bapak bisa fotokopi ini untuk menangkas orang-orang yang menyalahkan tahlilan. Dan orang yang paling bagus membaca doa yaitu alhamdulillah. Lanjut ya Pak, nanti penjelasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ikutin aja Pak, kayak burung beo nggak apa-apa. Yang penting Bapak tuh baca, ya. Soalnya kalau pegang kitabnya, nanti kitabnya yang dibeli banyak banget ya Pak. Sampai memang Pak beli aja. Berarti Ustaz kemarin ngajar ini, wah gua mau beli ya. Apa-apa. Yang berbahasa Arab ada ya Pak ya. Qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Nah, ini artinya apa? Rasulullah pernah bersabda, ini hadis qudsi karena yang ngomong langsung Allah. Ciri-ciri hadis qudsi itu ada qala Allah Ta'ala, ya. Siapa mengatakan, yang mengatakan siapa? Allah. La ilaha illallah itu kalami. Kalami itu apa? Ucapanku. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ucapannya Allah. Wa ana huwa, dan saya kata Allah, huwa, ya la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu ucapan Allah. Sedangkan saya ya huwa. Makanya ketika ada zikir la huwa illahu, la huwa illahu, hu-nya itu siapa? Allah. Ini kalami itu Allah. Wa ana huwa, saya itu ya itu, dia itu. La ilaha illallah. Yang makan jangan kaget. Pak Ade sampai guyu kepinggal-pinggal. Semua orang ngerti kan guyu kepinggal-pinggal. Hu-nya siapa? Yang kita sebut Allah. Ada Allahu, Allah. Kok dibolak-balik toh Kang Mas? Orang opo itu menyenangkan Allah. Kalimat Allah pujiannya itu banyak. Di antara pujian Allah, subhanallah walhamdulillah, sama-sama. Wala ilaha illallah wallahu akbar, sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa biji itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 Pak. Jos itu zikir
Itu dalam hadis lain disebut zikir yang terbaik itu. Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, untuk zikir tarekat maka digabung tuh. A'udzubillah 10, istighfar 10, bismillah 10, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, la haula 10, la ilaha illallah, boleh gocap, boleh 25, boleh 15 sekuatnya. Mungkin ini di akhir zaman kita perlu itu. Ini dalil untuk memantapkan. Jadi bapak-bapak yang ngaji yasinan, yang dalil mau pulang ke Jawa, ke Sunda, ke Bogor, Pandeglang, Tasik, kemana aja, bapak sudah ngaji. Saya ngaji di Islam, Ustaz Cakmur diajarin tentang dalil tahlil. Selesai. Mau orang ngomong apa aja, bapak nggak usah, fokus aja. Mau motong sapi, mau motong kambing, mau motong ayam, atau daging dikiloin, dipotongin jadi semur, nggak apa-apa. Mau pakai telur doang juga nggak apa-apa. Karena bukan itu yang nyampe. Yang nyampe apa kan? Yang nyampe zikirannya itu. Pahala zikirnya yang dia Abdul Falam la ilaha illallah la ilaha illallah. Bapak lihat di YouTube tuh. Bacaan la ilaha illallah itu macam-macam, Pak. Lagunya juga beda-beda. Nggak apa-apa, nggak usah mikirin lagu sama. Bahkan orang sambil goyang asik gak gara-gara. Saking asiknya dia menikmati menyatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Man qolaha, man siapa orang qolaha yang mengatakan man hanya kemana nih hanya mengatakan la ilaha illallah dakhala hisni maka masuk siapa man hisni. Hisni itu perlindungan Allah. Wa man dakhala hisni, siapa yang dapat perlindungan Allah, aminah maka dia aman min dari ikobi siksaku. Jadi yang baca la ilaha illallah pasti tidak disiksa. Alhamdulillah. Maka kalau ada jenazah la ilaha illallah sebelum diberangkatkan pasti itu. Kenapa dia nggak baca yang lain kan? Di depan jenazah la ilaha illallah nurul. Kenapa itu? Di kuburan juga yang dibaca la ilaha. Sambil ngangkat jenazah yang dibaca. Coba lagu Betawinya gimana? Ini Betawi. Lagu Betawi gimana? Ngangkat jenazah. Ente bayangin lagi ngangkat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu lagunya. Soalnya saya melagukan itu agak bingung, Pak. Gimana Bang Udin? Ini misalnya jenazah nih. La ilaha illallah. La. Di Sunda begitu. Iya, iya. Artinya lagunya yang dibaca adalah la ilaha bukan subhanallah, subhanallah bukan. Karena ternyata kalimat akhir timbangan yang paling berat dan dia supaya jenazah tidak disiksa adalah kalimat la ilaha illallah. Nanti ada dalil lain siapa yang ngomong la ilallah di akhir kalamnya pas dia mati masuk surga. Itu makanya itu tuh. Makanya orang Islam gini Pak, sebenarnya kita semua ini ya mohon maaf nih, kita positif thinking husnuzan Allah. Kalau ngaji yang kemarin kan beda judulnya. Yang judul sekarang ini siapa yang sudah punya la ilallah pasti masuk surga. Orang yang hobi tahlilan harus masuk surga Pak. Kenapa Pak Edi? Tahlilan itu halalayu halilu tahlilan. Artinya membaca kalimat la ilaha illallah itulah orang tahlil. Maka orang tahlilan harusnya ahli surga. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sama-sama. Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Addu artinya laksanakanlah zakata abdanikum. Badan itu perlu dijakati biqauli la ilaha illallah. Tuh, hebatnya tuh Pak. Zakat membersihkan badan itu cukup dengan membaca la ilaha illallah. Jadi kalau badan kita merasa kotor, zakat artinya mencucikannya. Cara nyucinya la ilaha illallah. Bahkan di hadis lain, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadidu artinya apa ya? Bangunlah
Rehab kalau bahasanya Pak D. Rehablah gedung ini dengan dicat, rehab. Rehablah imanmu dengan la ilaha illallah. Rehab. Apa rehab? Direhab, diperbarui. Perbaikilah imanmu, perbaikilah keimananmu dengan kalimat la ilaha illallah. Sucikanlah badanmu yang merasa kotor, kita banyak dosa, banyak maksiat masa lalu dengan la ilaha illallah. Mulai baca hadis ini Pak, saya jujur nih Pak, sudah lama saya ngamalin, kalau mau tidur nggak bisa ini doang yang saya baca. Dan saya dapat amalan dari guru besar Thariqah Jawa Timur yang dibaca cuma ini doang Pak. Bukan berarti baca yang lain nggak penting Pak, bukan. Dan juga artinya dia memperbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur. Tidur Pak, enak itu Pak. Kayaknya lebih tenang Pak, serius. Jenengan lagi ngeser pada napas sambil dilus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayaknya cabur nih ngomong kok aja. Enggak ada ya. Dilus lah, dieling-eling aja. Dilebokne ning ati iki tenanan iki. Jadi kalau yang sakit dilus-lus. Mungkin istri kita kalau dia lagi pegel kakinya sambil diurutin, ya Pak ya? Nah, ini kan enak nih, di dengkulnya sakit diurutin sampai ke bawah. Habis ngurutin bini, bukannya disuruh tidur malah ditaikin sama si bos. Lagunya laki-laki begitu ya, ngurutin apa malah pengen gimana ya? Niatnya awalnya ngurutin, lama-lama pawin munggah juga. Alhamdulillah, modus kata udah ya. Iya, Pak Haji juga begitu. Kadang-kadang antara suami istri itu penting Pak. Kadang istri ngurut kita diurut istri, padahal kita capek. Nah, karena dia ngurutnya kemana tahu, salah megang lah deh. Sunnah Rasul kan? Ya kan sama istri, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang modus ini yang sering kamu set nih. Yang bininya capek diurutin, habis diurutin ditaikin. Alhamdulillah. Kan itu barang halal, alhamdulillah. Ebi lo bocah masih kecil lo. Ini ada bini. Iya. Ikutin ya. Mamin abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Nih hebatnya lagi Pak, Bapak rajin pokoknya mulai malam ini. Saya awalnya juga belum ngaji kitab ini Pak, belum dapat saya kayak hobinya ya dapat dari guru ya. Alhamdulillah kan itu terus saya baca. Tapi pas dapat ini perbanyak la ilaha illallah Pak. Nih kenapa? Ini hebatnya nih. Mamin abdin, tidak ada seorang hamba yaqulu yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa kecuali kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada dia, sodaqo abdi telah benar hamba saya. Jadi kita yang bilang la ilaha itu ini benar kata Allah nih. Ente benar gitu kata Allah. Allah memang saya Allah itu gitu kata Allah. La ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali saya kata Allah. Jadi kalau dengar la ilaha illallah itu Allah girang gitu loh kira-kira. Sama juga Pak D bilang, Cak Mur tenang, nanti tanah Cianjur saya mau bayar kalau ada duit. Itu baru dengar aja udah girang saya. Nah ini Allah girang ketika bilang la ilaha illallah. Itu Allah sunnah itu malaikatnya dikasih tahu. Weh malaikat nih kata Allah gini nih, dikasih taunya malaikat bilang apa tadi? Ana ushidukum, saya menyaksikan kepada kamu ya malaikat, malaikat kasih tahu ya, qad ghafartu lahu, saya udah ampuni dosa yang bilang la ilaha illallah. Amin. Oh ini ahli tahlil tukang nyari berkat. Alhamdulillah. Enaknya gimana tahlilan pulang dapat berkat. Kalau yang ustadznya dapat rokok, dapat berkatnya double, dapat amplop. Ya Pak ya?
Kecuali tahlilan di musola gratis. Kang Usep latihannya di musola dulu. Nanti kalau terjun ke masyarakat dapat ente. Amin. Kan kita nggak minta, Pak ya? Pulang-pulang dikasih berkat orang-orang satu, dia dua. Makanya jadi ustadz dulu katanya. Jadi yang enak Ustadz Khotib ya, alhamdulillah menjadi ustazah. Mana tadi nyampe mana? Ya malaikat itu qad mata qaddama min dabi. Semua dosanya yang lalu diampuni, wa mata akhara dan yang akan belakangan itu juga diampuni. Alhamdulillah. Kata udah. Dengerin Pak nih. Pulang ngaji dari Islam, ya Allah nebus dosa gampang banget berarti. Nggak harus puasa Pak De. Puasa Pak De kan nggak kuat. Pawin apa lagi? Suara puasa sunnah angel. Suruh puasa apa kemarin? Waktu Zulhijjah apa itu? Arafah angel, orang kuat. Kerjaannya ngerokok melulu. Bahkan ada yang ngomong, aduh gua kalau puasa sunnah gua berat gua. Udah niat dari pagi sebenarnya tapi gua berak-berak, jadi gua batalin. Ya macam-macam. Jadi pagi dia udah niat puasa, setengah hari dia batalin. Karena angel Pak, puasa sunnah itu masuk. Jadi selamat bagi yang kuat puasa sunnah. Makanya Pak De, ngaji Islam enaknya di sini. Ternyata menggempur dosa nggak harus puasa. Baca ini aja, hobi tahlilan aja. Amin ya robbal. Ini dosanya diampuni. Ya pokoknya ngaji yang enak-enak aja lah, yang nggak enak ntar dulu. Ikutin lagi ya, mangkola. La ilaha illallah kholison mukhlison dakhalal jannah. Tuh bagaimana nggak enaknya itu dikasih kayak begini. Man siapa orang kola yang mengucapkan membaca la ilaha illallah kholison dengan ikhlas, mukhlison bebas, artinya nggak mengharap apa-apa. Apa gini kalau mau tahlilan kholison dulu. Gua ngaji mau tahlilan gue ikhlas ini. Gua nggak mikirin berkat dong. Jangan karena berkat tahlilannya. Ini kalau karena berkat tahlilannya hari ketiga, ke-7, 15, ke-40. Kata aki-aki. Jangan Pak, gua dateng nih malam keberapa nih? Malam pertama mau nggak ada apa-apa misalnya, nggak boleh Pak. Gua datang malam keberapa ya? Justru kita malah malu sebenarnya, sekian hari kita nggak datang, sekalian datang dapat berkat. Kalau model saya malah malu sebenarnya, itu kalau boleh ditolak tuh berkatnya. Karena bukan itu. Yang penting niat kita ada berkat, nggak ada berkat, la ilaha illallah. Ya ada berkat ya alhamdulillah. Udah talib capek, rokok nggak ada, kopi nggak ada, air nggak ada. Ya kebangetan juga nggak ada tuh Pak. Mau orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, semua ada. Di Jawa nih baru datang Pak. Ini panitia udah di sana Pak. Tukang tahlil, modalnya peci, sarungan, udah datang di sana udah ada snack dikasih. Kalau di Jawa tuh dalam lengkap terus rokok-rokoknya. Nah baru duduk begini. Ini bisa bersak-sak. Kalau di sini Betawi beda lagi. Kalau di Betawi kan ya kita baru duduk gini sudah ada makanan. Ya Bang boleh ya. Di makanan setelah ada makanan tahlil selesai doa besek muter kan. Itu kalau pas kebetulan dapat besek. Ada juga beseknya sekarang bukan nasi lagi diganti sembako. Alhamdulillah. Berarti tuan rumah nggak usah direpotin manggil tukang masak. Beli matang baiklah, ada kopi, gula, teh, susu, apalagi tuh beras, ya, rokok. Berarti bener nih Pak De. Ini usul Ebi nih serius nih. Jadi kalau sembako tolong ditambahin rokok. Nih Pak Haji, ingat ya Pak Haji. Ya, jadi nanti kalau Ebi mati duluan, kita mintanya apa? Sembakonya ditambah rokok. Selama ini di mana-mana tahlilan sembako nggak ada rokok. Kata Ebi dibuka, ya Indomie mak gua, beras ke mak gua, gula ke mak gua, mana rokoknya dibolak-balik orang ada. Kalau yang kelasnya tinggi bukan rokok yang dicari Pak. Jadi tahajud sinema, Pak Elzam, Pak Win, kemarin saya tahlilannya kelas keren Pak. Selama ini saya tahlilan di istana baru yang kedua. Yang kelas pertama kemarin saya nggak dapat apa-apa. Waduh teman-teman bilang, minimal nih transport nih ada kalau istana gopek nih gitu. Teman, kurang 700.
Ada yang bilang, masa presiden 700.000? 1.000 berarti yang 1 juta tuh. Pulang Pak malah nggak dapat apa-apa Pak. Itu yang pertama tuh, yang sekitar 6 bulan yang lalu. Kita ditaikin bis ke sana, handphone disita semua. Handphone kayak orang budek. Kita belajar nggak megang handphone, nggak megang WhatsApp selama dari jam 4 selesai jam 8 berapa jam tuh nggak megang HP. Biasanya selfie kayak orang apa tahu. Itu puasa handphone. Itu di sana. Nggak boleh Pak, bebas. Rokok Pak Win ditahan, korek ditahan. Korek bakal habis dah. Senjata apalagi kan. Intinya kayak gitu. Nah kemarin yang talil, Pak De, saya niatin ikhlas. Tadi nih, kholison wa mukhison. Gua pokoknya. Karena saya udah pengalaman pertama. Udahlah nggak usah ngarep kalau istana mah, yang penting kita datang ikhlas saja udah. Nggak usah dipikirin. Ya nggak usah dipikirin malah dapat Pak De. Pas saya buka teman-teman, oh nih sarung. Ya ini dia nih sarungnya pakai ngaji ke sampai ini sarung istana ini. Ini bukan sombong ya, kalau sombong kan nggak boleh. Ini jujur, tahadus ini sarung istana. Namanya santri pernah pakai. Saya pemimpin, kebetulan pimpinan koordinator. Ada sisa 5. Sisa 5 gue kasih siapa nih? Pak Kepala Bidang katanya minta 1. Orang-orang kandil minta 4, jadi 4 lah jumlahnya. Sisa 1, otomatis cakmur kan koordinator, dapat 2. Jadi sarungnya 2 Pak De. Neng dasar yang 1 bis tuh ustad semua nggak cukup sarung. Ini sarung berani banget sendirian baik, katanya gitu Pak. Apa maksudnya itu? Jadi udah ada tas yang gambar istana dibuka, mana amplopnya ini kan gitu. Ternyata di sarung itu Pak diselipin amplop Pak. Alhamdulillah. Orang kan badannya 2 juta nih kayaknya nih. Ternyata 200.000 Pak De. Alhamdulillah. Karena campur dapat 2 sarung berarti dapat 400 saya. Alhamdulillah. Jadi bensin penuh, etol aman gitu ya Pak. Kalau kita naik kendaraan yang dipikirin Pak Bang boleh asal ada etol sama bensin. Jadi kalau Pak De September ngajak jalan-jalan ke Cianjur, siapin etol dan bensin Pak De. Soal makan gampang katanya. Sama rokok. Kalau sama Ebi rokok lagi aja. Alhamdulillah. Ya itu cerita kalau gitu. Tapi tadi maksud saya nggak mau cerita istana sebenarnya. Karena ini bicaranya tadi, yang diniati pengen dapat malah nggak dapat. Tapi kalau kholison pulang malah dapat. Alhamdulillah. Tapi muter-muter di Pondok Kacang ini, ya ini yang udah ahli semua ya, Bang Udin rajin, yang selalu ikut 7 hari. Kadang kalau saya absen, bukan saya milih tanggal ketiga 7 Bang Udin, enggak, demi Allah saya enggak. Kadang kita lagi nggak bisa datang, capean dan lain-lain. Ya Kang gua rajin, nama rajin, Akang harus paham. Itu pekerjaan yang paling terbaik itu tahlilan. Kalau bisa orang ada meninggal kita menjaga malam 1 sampai ke 7 itu jos Pak. Apalagi pas meninggalnya sampai bisa nganterin ke kuburannya. Alhamdulillah. Waduh, bener Pak. Itu latihan mati Pak Win. Sering-sering ke kuburan. Ben ngerti nek engko awake bakal mati. Kan gitu? Ya, pasti. Ya, oke. Udah. Paham tadi ya? Ini Pak Haji nih. Jadi kalau kita sering-sering ke kuburan biar kita ingat Bang, gue juga bakal begitu gitu. Maksudnya itu sebenarnya bagus Pak. Kan kadang-kadang kita nggak bisa ke kuburan. Alasannya ada aja. Kalau memang yang paling bagus tuh meninggalnya Sabtu dan Minggu Pak. Kita lagi libur. Itu kalau boleh milih. Nah kalau meninggalnya Senin sampai Jumat, semua nih Pak Guru absen kerja, Pak Win kerja, ini semua kerja. Paling kita takziah jam berapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Udin ini subuh udah diumumin telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Wow. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Emang ada pulang ke rahmatullah teriak-teriak? Iya, itu pulang ke rahmatullah dengan tenang. Akhirnya kita dengar kita apa Pak? Jam 6 cepet takziah. Sebelum jam 6 takziah karena mau kerja, salaman doang, bacain doa, Fatihah, wa maghfilahu, Allahumma maghfilaha, langsung kita pamit mau absen kerja. Akhirnya kita nggak bisa mandiin, nggak bisa nyolatin, nggak bisa nguburin. Ya mohon dimaklum. Jadi sampai nanti minta aja ke malaikat Israel. Malaikat Israel datang memanggil apabila kau memanggil di hari libur, kalau bisa.
Mbah itu yang di Semarang. Oh iya, Mbah Hano. Hah? Mama Gubron. Mama Koli goblok. Itu Makoli goblok. Ya Dek. Iya. Itu contoh dia bisa ngomong ke malaikat. Ya itu sudah diluruskan oleh majelis ulama bahwa itu orang pendapatnya tidak berdasar ya. Udah selesai lah, itu dia meminta maaf kayaknya ya. Jadi kalau ada rekaman-rekaman baru mungkin itu yang lama. Kayaknya udah diluruskan dan dia udah bertobat mudah-mudahan ya. Amin. Jadi gitu Bi ya. Kalau tahlilan jangan mikirin ada rokok enggak, rokok pasti ada. Kalau tahlilan jangan mikirin ada berkat enggak. Kalau udah waktunya berkat pasti ada. Amin. Nah, tapi memang kalau ada giliran juga yang nggak ngasih berkat ya kita ikhlas karena Allah ya. Insya ini nggak boleh milih-milih juga nih. Oh, tahlilan gue pilih. Kalau orang kaya gue datang, kalau orang yang kontrak gue nggak datang. Salah ini Pak. Jangan ya Pak. Tapi begitu kenyataannya. Kenyataannya begitu. Serius sih? Iya. Astagfirullah. Enggak gitu kayaknya. Iya ya boleh ya. Kayak orang penuh. Allah Akbar. Ya udah. Itu mudah-mudahan tidak ya. Kita ikhlas karena Allah. Makanya ya memang nggak munafik sih. Memang kita butuh kopi, butuh makan, butuh snack. Gini aja Pak. Musola ini Bang boleh coba kita bikin apa ya, sekretaris bikin program kematian Pak. Ada ya program kematian, sekretaris catat siapa yang pengen mati duluan tulis. Ini mau bercanda. Ngomongan yang seriusnya Pak, bagaimana kita bisa nyumbang untuk kematian itu. Memang ini sedang dipikirkan kelompok lain loh Pak. Gelabak loh, kayu dibeliin, kain kapan dibeliin. Saya jangan sebut namanya ya, nggak usah disebut nama. Artinya ini PR kita ini, yang kelompok kalangan tukang tahlil tapi nggak mikirin kematian. Maka mikirin kematian penting. Begini, kalau belabak, kayu, tanah, kuburan sudah ada yang mikirin, kita mikirin apanya? Mikirin biayanya Pak. Biayanya ternyata perlu apa Pak? Banyak loh orang mati itu ternyata. Ambulan aja kalau bayar berapa gitu ya? 100. Apalagi? Tukang gali harus dibayar. Siapa lagi Pak? Terus tanahnya kan 2 meter berapa? Kalau KTP-nya di sini lebih murah. Kalau KTP-nya masih Tasik, mau etak tuh mau anjeunna teh KTP larangan gitu. Oh mahal loh. Kalau di sini mah katakan. Kalau di sini 5 juta. Gua udah pesen yang di sana. Nih, ada orang Jawa, KTP-nya masih di Jawa. Ya Pak Ade tinggal di sini udah 40 tahun, KTP di Jawa, salah. Nah, ini Pak Win yang mahal. Pak Win ini KTP-nya masih Jakarta. Bukan orang Pondok Kaca. Nih udah, KTP mana udah? Ribet kan? KTP Batam. Ya meninggal di mana aja. Oke, lanjut ya. Mangkana. Ayo bareng-bareng. Mangkana. Awalu. Kalamihi. La ilaha illallah. Wa akhiru. Kalamihi. La ilaha illallah. Wa amila. Alfa. Sayyatin. In asya. Alfa. Sanatin. La yas'aluhullahu andambin wahidin. Man siapa orang kana yang adanya siapa man awalu, yang pertama kalamihi ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru dan akhir kalamihi la ilaha illallah, wa amil al-fasayatin dan berbuat dia 1000 kejahatan. Oh, 1000 kejahatan aja Pak. In asa al-fasanatin, kalau dia hidupnya 1000 tahun. Ini ulang nih Pak nih, dipahami Pak ya.
Orang yang kerjaannya baca la ilaha tahlilan tadi, dia berbuat alfa sayatin. Alfa itu alfamidi, alfamat, apa mobil, alfat. Kalau mobil alfat, alfa itu artinya 1000 Pade. Jadi kalau sampai ke alfamat ingat 1000 ini. Alfamidi 1000. Ini orang yang berbuat jahatnya 1000 dikumpulin. Orang kalau berbuat jahat 1000 coba sebutin 1000 kejahatan, Pak. Itu kalau hidupnya 1000 tahun, la yas'aluhullahu, tidak akan Allah tanya dia andam bin wahidin, sebiji dosa pun nggak ditanya. Biar kesalahannya 1000, membuat kesalahan 1000, kalau dia mengucapnya selalu la ilaha illallah, dosanya nggak ditanya lagi sama Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Mulai malam ini la ilaha illallah. Saya emang udah amalin, Pak. Itu lebih jos. Kita sambil nyetir nih, ya bukan munafik, Bang. Kita juga kadang nyetel dangdut, nyetel musik, nggak apa-apa. Kalau Pak Win nyetel itu yang Jawa dia, campling, kempling, apa sih jenis ini? Nah, dia jenis apa Pak? Kalau orang Jawa, gending campur sari, kan gitu. Itu nggak munafik juga untuk hiburan sekilas. Tapi sebenarnya kalau kita bisa, karena gini Pak Di, kalau serius terus juga ngantuk. Masa sambil nyetir la ilaha illallah Muhammad terus kata Pak Wi, gua ingat akhirat, terakhir gua ingat mati, repot urusannya kan gitu. Jadi sesekali memang ada penghibur supaya nggak ngantuk. Saya pernah coba yang biasa nyetir mobil, coba disetel pengajian sampai nyetir selama 15 menit nyetel ngaji. Ngantuk apa ngantuk? Ngantuk, Pak. Saya juga tes tuh. Saya kadang Jumat ini saya setel khotbah atau setel qiraah, ngantuk. Karena ngantuk, gue bawa kopi ya, tetap nggak hilang. Kita setel aja lagu yang kita sukai, sebuah lagu dangdut, hilang itu. Memang benar-benar setan ya. Jadi kalau yang kaitan dengan itu serius, Pak. Lah masa kita dari Jakarta sampai ke Jawa Timur nyetel ayat kursi kayak itu. Nih kalau di Mekah kan gitu, Pak. Kita lagi umroh. Itu sopir-sopir sana itu Pak yang disetel alif lam mim terus. Ayah haji ya Allah, maujud al musik ad-dangdut min Indonesia mabi haram ya Allah. Haji haram PKI lo. Dibilang haram. Dia nggak ada, Pak. Emang udah diperintah sama sopir sana yang punya mobil bus, bacanya ayat Quran terus dari Mekah ke Madinah Quran, nggak ngantuk dia. Akhirnya gua goda, ini ada flash disk nih, flash disk dangdut. Dia nggak mau juga karena peraturannya nggak boleh di sana. Kita kan kalau orang Indonesia kan yang ahli-ahli hukum kan bandel-bandel dikit bisa. Ya maksudnya untuk menghilangkan kantuk tadi. Jadi mereka kantuk nabrak mati, ya kan? Kita dengerin Quran ya secukupnya aja. Itu yang saya maksud. Termasuk baca-baca tadi. Bisa ada nggak ini? Ini jam berapa Pak? 9 kurang ya, nanti Pak maksimal jam 9 selesai. Mangkola sama-sama. La ilaha illallah min ghairi ajabin toro biha ta'irun tahtal ars yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuhu. Siapa orang yang baca la ilaha min ghairi ajabin, tidak dengan ajab. Ajab itu ujub. Ujub itu apa ya? Sombong. Toro, maka berterbanglah. Biha, kalimat la ilaha illallah itu berterbangan. Ta'irun. Ta'irun itu burung. Burungnya akan terbang. Tahtal arsi, di bawah arsnya Allah, langit. Nah, yusabbihu, bertasbih ma'al musabbihin, beserta orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu sawabuhu, dan akan ditulis baginya pahalanya. Artinya orang yang membaca la ilaha illallah itu Pak, sampai dibayangkan nanti ada burung yang berterbangan di langit, di bawah langit, di mana burung itu membaca tasbih
kepada orang yang mengucap la ilaha illallah itu sampai hari kiamat dan dicatat pahalanya. Amin ya robbal. Jadi bacaan Bapak itu nyampe ke langit. La ilaha illallah itu nyampe langit, Pak. Ya, tapi kalau bisa dihayati, Pak ya, baca tahlilnya dihayati. Mangkola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan. Nah ini siapa orang yang membaca la ilaha illallah walaupun hanya sekali, ghufira diampuni lahu dzunubuhu, dosanya semuanya, wa in kanat, walaupun dosanya misla zabatil bahri, seperti buih di lautan. Apa itu maksudnya, Pak? Dosa kita walaupun sebuih lautan, kayak buih di lautan, tapi kalau kita membaca la ilaha illallah sudah diampuni Allah. Amin ya rabbal. Idza marral mu'min wa apabila melewati orang beriman alal maqabir, ke kuburan, kalau lewat kuburan, ini Pak nih bacaannya nih. Faqala la ilaha illallah ta'ala syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihi wa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallah, Allah akan berikan cahaya tilkal kubur, kuburan yang dilewati, kullaha, semuanya. Artinya gini, Bapak kalau lewat kuburan bacaannya ini sama-sama. La ilaha illallah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya itu, Pak, di kuburan Jawa Timur, di Perigi. Kita lagi olahraga, Pak D, kalau muternya lewat Pondok Kacang, lewat Sono Perigi, kanan kuburan, pulangnya lewat Mahagoni yang Evi jualan kopi, sen kiri dikit, kiri lagi kuburan, 2 kali kuburan. Itu olahraga ketemu 2 kuburan. Bacaannya ini, Pak D. Kalau dibaca ini, semua yang di kuburan dapat cahaya dari Allah. Amin. Cuman kita nggak hafal. Yang dia baca apa? Hafalin aja. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Itu yang baca Nabi sholat. Cuman dia ditambahin dikit doang nih. Wa huwa hayyun la yamutu. Ditambahinnya gitu doang. Yang kita hafal apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kita hafal. Tapi ditambahin dikit. Yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu. Yuk, wa huwa hayyun la yamutu. Wa huwa hayyun la yamutu, baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang ada di kuburan dapat cahaya dari Allah. Wa ghafara liqa'iliha, Allah mengampuni yang ucap itu tadi. Wa katabalahu, dan Allah catat alfa alfin hasanatin. Alfa alfi. Alfa alfi itu apa? 1 juta. Kalau alfun 1000, alfu alfin 1 juta. Ini yang ucap kayak tadi dikasih pahala, dicatat 1 juta kebaikan. Masya Allah. Warafa'alahu alfa alfi darajat, dan diangkat derajatnya 1 juta derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah, maka dihapus di 1 juta kesalahan. Alhamdulillah. Terakhir, kesimpulannya adalah kita harus semangat tahlilan. Hidup tahlilan. Di besok pagi ada yang mati harus ditahlil. Yang enggak tahlil diada-adain, kita besok hari Senin, hari yang bagus juga. Nah terus begini, ini kontribusi. Kalau bisa misalnya subsidi silang. Misalnya nih ada orang memang kesusahan, apa kontribusi Islam? Tapi kan Islam mungkin selama ini kita akan ngasih kepada yang anggota Islam. Bagaimana yang tidak anggota? Apa saweran atau kita nafsi-nafsi? Rata-rata kan kita sendiri tuh ngamplopin, masukin ke kotak, bukan kotak sih, apa tuh yang untuk takziah, taskom, kemudian dihitung, akhirnya dikasih lagi sama yang sholat. Pertanyaannya, itu orang yang berdiri nyolatin terima amplop boleh enggak? Kalau yang terima dia masih bernapas boleh, Pak.
Yang nggak boleh itu yang mati dikasih amplop, bener nggak Pak? Kalau tukang tahlil, jangankan amplopnya, makanannya boleh dimakan nggak? Boleh. Amplopnya dimakan boleh? Nggak boleh kalau dimakan. Kalau yang dikasih amplop orang yang masih hidup boleh, silakan aja. Cuman rata-rata nolak nggak apa-apa. Artinya nolak itu menghormati, khawatir kurang. Berulah prioritaskan yang di belakang. Biasanya yang depan-depan Ustaz ini kadang ada yang nolak, ada yang terima. Nah, orang yang ngamplopin mestinya pinter Pak. Udah biasa nih Ustaz ini kalau gua amplopin pasti ditolak nih Pak Haji, misalnya saya siapa. Yang pinter aja ente, jangan dikasih ke tangannya, ente selepetin ke bajunya, kan terpaksa diterima itu Pak. Terima nggak Dek? Nih kalau diamplopin gini kan sangar gitu loh, kelihatannya kok songong amat lo ngasih di depan jenazah. Tapi kalau yang di masjid lain saya lihat pinter dia, dipasukin ke sininya, terpaksa Ustadz itu nerima. Biasanya Ustadz setelah nerima kalau dia nggak enak dibawa pulang, pasukin kotak amal. Itu yang saya lakukan. Semua yang ngasih itu pasti saya masukkan sana. Karena gini, bukan saya nggak mau makan ini. Kalau masih ada rezeki lain, insya Allah ada rezeki lain. Amin. Andai dibawa pulang pun tidak apa-apa. Jangan gitu. Jangan makan uang tadi itu uang jenazah. Kamu nanti gemetaran, kamu nanti kesakitan. Enggak ada. Itu aliran sesat. Nggak usah Bang, nggak usah percaya gitu. Sama ada nih, ya Bang Ustaz. Ada seorang hamba Allah, jangan kau sebut kau punya nama. Ini manusia. Kalau ada makanan dari tahlilan, ada daging, ada apa? Orang mau makan karena alasannya itu berkat tahlilan. Dia ketakutan. Abang kayak gitu Pak. Nah, ini udah ngaku sendiri abangnya, padahal yang gua maksud bukan abang dia tuh. Ada di kampung ini juga. Jadi nggak usah takut Pak. Memang ada orang nggak mau tuh bekas tahlilan, belaunya ayam, daging dia nggak mau, itu salah Pak. Kalau orang tahlil tuh yakin aja sama Allah, nggak usah takut. Nggak usah takut makan. Emang orang yang makan tahlilan langsung mati? Kan enggak Pak. Malah panjang umur insya Allah. Amin. Dan gitu aja, jangan panjang-panjang ya. Mulai malam ini kita udah semangat, udah tahu hukumnya, tahlil makin mantap, jangan gemetar, jangan ragu-ragu lagi. Insya Allah. Sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Allah ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Satu lagi, la ilaha illallah, hul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wadil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.